Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, kita lanjutkan materi kita sekarang di yang keempat dari mansubat ya. Yang mansub apa saja, ada banyak kemarin kalau nggak salah 13. Ya, di sini yang keempat disebutkan. Silakan Mas Shadiq, iqra ar-rabi'. Fadhal. Ya, Mas Shadiq bisa? Mas Abduh bisa? Mana ini? Ya. Sebentar. Baik. Ar-rabi fil maf'ulil mutlaq. Al-qaidatu al-maf'ulul mutlaqu wasmun yuzkaru ta'kidan lil fi'li au bayanan li adadihi au bayanan li nau'ihi. Baik, perhatikan untuk definisi maf'ul mutlak. Mutlak itu artinya sebenarnya dari atlaqa yutliku, melepas ya. Maka mutlak itu isim maf'ulnya berarti diartikan yang dilepas. Yang dilepas maksudnya biasanya yang tidak diikat dengan sesuatu. Itu arti dari mutlak secara bahasa. Tidak diikat dengan sesuatu. Ya, bahasa Indonesia juga mutlak. Di bahasa Indonesia ada kata mutlak. Mutlak itu tidak diikat dengan sesuatu, tidak dikurung maknanya. Dan di sini kita lihat ada 3 tujuan daripada maf'ul mutlak. Ada yang untuk takkid, penegasan atau penguat. Ada yang untuk bayanan li'adadihi. Bayan berarti li'adad menunjukkan jumlah. Au bayanan li nau'ihi untuk menunjukkan apa nau'? Macam atau jenis. Ya. Jadi ini adalah 3 tujuan dari penyebutan maf'ul mutlak. Baik, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama disebut di sini nanti adalah takkid ya. Ini al-maf'ul al-mutlaq alladhi ya'ti lit-ta'kid. Silakan Mas Abduh baca lanjutannya. Fi i'rabil maf'ulil mutlaqi. Darabtu dorban. Darabtu fi'lun madin mabniun ala sukuni litisolihi bidhamiri raf'in mutaharrikin. Watta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Terus? Dorban maf'ulul mutlaq. Ini kurang tepat ya, harusnya gimana? Dia bukan mudhaf ilaih. Maf'ulun mutlaq. Na'at man'ut ya. Tidak perlu pakai alif lam. Dikoreksi bukunya. Maf'ulun mutlaq itu bukan mudhaf ilaih. Pokoknya kalau ada koreksi buku antum langsung segera perbaikin ya, karena nggak boleh dibiarkan kalau salah gitu. Khawatir antum mengajarkan yang salah. Lanjut, maf'ulun mutlaqun. Maf'ulun mutlaqun ta'kidan lil fi'li wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya, sebenarnya nggak perlu penyebutan ta'kidan lil fi'li. Jadi kalau di kitab-kitab nahwu biasanya nggak perlu menyebutkan itu. Cuman ya nggak apa-apa di sini disebut. Jadi kata-kata ta'kidan lil fi'li ini sebenarnya tidak usah disebut. Cukup maf'ulun mutlaq mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Itu sudah cukup. Jelas ya? Jadi saya juga ngerujuk kepada pembahasan atau yang ada di artikel-artikel nahwu lain, cara mengi'rabnya itu tidak perlu penyebutan jenis maf'ul mutlaqnya. Kalaupun disebutkan di sini ya sebenarnya tidak masalah ya, malah semakin jelas, semakin kita tahu maksudnya. Nah, takkid berarti dipertegas perbuatannya. Kalau kita artikan gimana? Darabtu darban. Aku telah memukul dengan sebuah pukulan. Maksudnya sebenar-benarnya pukulan. Mukul beneran gitu ya. Aku mukul dengan pukulan. Gitu kalau diartikan. Aku memukul dengan sebuah pukulan. Jadi yang dimaksud berarti ada penegasan. Baik. Coba Mas Khotman i'rab yang
Ini aja, fahim tu fahman. Coba di Arab. Tamrin ini ya latihan. Fahimtu fahman. Mm-mm. Fahimtu. Mm. Fi'lun madin Mm. mabniyun 'ala sukuni litisalihi bidhamirin raf'in mutaharrikin. Bukan bidomirin, bidomiri raf'in ya, mudhaf. Bidhamiri Domiri raf'in raf'in mutaharrikin. bidhamiri raf'in mutaharrikin. Watta'u Mm. dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi Mm-mm. fi mahalli raf'in fa'ilun. Terus Fahman maf'ulun mutlaqun mm-mm. ta'kidan lil fi'li mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Oke, akan muncul di dalam pikiran antum loh, Ustaz, gimana membedakan dia dengan maf'ul bihi? Kan disangkanya ini objek nanti ya. Antum ada di pikiran kayak gitu kan? Loh, gimana caranya membedakan ini dengan maf'ul bihi, objek? Kan dia mirip. Jadi, kalau maf'ul mutlak itu biasanya menggunakan bentuk apa? Masdar dari Fi'il. fi'ilnya. Jadi maf'ul mutlak itu antum ingat baik-baik ciri-cirinya. Jadi di definisi tadi sebenarnya ada kurang ya. Biasanya disebutkan di definisinya itu masdar. Jadi dia masdar dari fi'il yang disebutkan sebelumnya, fi'il sebelumnya. Misal tadi darabtu dorban. Dorban masdar dari darabtu yang disebutkan sebelumnya. Jadi ini yang bisa membuat kita memahami perbedaan antara maf'ul bihi dengan maf'ul mutlak. Contohnya tadi juga, fahimtu fahman, faham adalah masdar dari fahimtu. Jadi kalau yang disebutkan nasab setelah kata kerja seperti ini, dan dia adalah bentuk masdarnya, maka pasti dia maf'ul mutlak, bukan maf'ul bihi. Jelas ya? Allah mudah sekali. Baik, sisa satu lagi coba Mas Sadiq. Yang di bawahnya ya, darabal waladu ini, di i'rab. ضرب الولد القلب ضربا. ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو الولد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. القلب مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ضربا مفعول مطلق تأكيدا للفعل وهو منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. Kalau antum perhatikan di situ yang nasab ada dua, ada al-kalba dan ada dorban. Tetapi i'rabnya berbeda. Satunya maf'ul bihi, satunya maf'ul mutlak. Jelas ya? Jadi cara membedakannya tadi sudah kita sebutkan. Sekarang kita lanjut dulu kepada jenis yang kedua dari maf'ul mutlak. Fadhal Mas Abdu. Fi i'rabil maf'ulil mutlaqi bayanan li'adadihi. Menunjukkan jumlah. Darbatan. Menunjukkan jumlah. Darabtu darbatan. Darabtu fi'lun madin mabniun ala sukuni litisali bidomiri raf'in mutaharrikin. Watta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Darbatan maf'ulul mutlaq bayanan li'adadihi. Bukan mudhaf ilaih, itu salah berarti gimana harusnya? Maf'ulun mutlaqun. Maf'ulun mutlaqun bayanan li'adadihi wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bayanan li'adadihi nggak perlu disebut sebenarnya. Tapi kalau disebut ya sudah nggak apa-apa ya. Semakin jelas, semakin membantu kita memahami. Jadi nggak masalah. Tapi yang paling penting di sini apa? Di situ, kalau antum perhatikan bedanya apa dengan yang maf'ul mutlak yang tadi? Kan sama-sama dari kata doroba. Apa kira-kira bedanya? Antum temukan perbedaannya? Ada tak marbutahnya. Yang ini ada tak marbutah. Ya, ada tak marbutah. Tak marbutah ini untuk menunjukkan dia jumlahnya berapa?
satu. satu. Jadi kalau diartikan, aku memukul dengan satu buah pukulan, sebuah pukulan. Jadi dia menunjukkan satu. Nah, nanti antum akan pelajari ada namanya. Kalau di ilmu shorof apa disebut? Siapa yang tahu? Apa di ilmu shorof ini namanya? Ismul marroh. Ini pembahasan bentuknya di ilmu shorof. Tapi kalau pembahasan i'rabnya di ilmu nahwu ini. Gitu ya. Bedakan antara dorb dengan dorbah. Dorbah menunjukkan satu pukulan. Kalau dorban umum sebagai sebuah masdar. Baik. Kita lanjut dengan contoh ya. Coba Mas Hotman ya. Nazar tuh ini. Silakan. I'rab. Nazartu nadratan. Nazartu fi'lun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bidhamirin raf'in Bukan bidhamiri raf'in mutaharrikin wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Nazartan Nadratan. nadratan maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya, gitu ya. Gampang. Cuman di sini memang maf'ul mutlaknya bayanan li adadihi, menunjukkan jumlah. Kalau diartikan gimana Mas Hotman? Saya melihat Dengan sekali lihat. betul, dengan satu kali lihat. Betul. Mudah kayak gitu ya. Fadal Mas Sodik yang ini ya. Mas Sodik. Silakan. Nah, akala Muhammadun aklataini. Akala fi'lun madin mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Terus. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Bukan, fa'ilnya zahir. Ada. Bukan dhamir. Siapa fa'ilnya? Muhammadun ya. Muhammadun. Oke, Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Aklataini maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbihi bukan fathah. wa alamatu nasbihi al-ya'u. Al-ya, betul. Li'annahu musanna. betul, karena dia musanna. Kalau musanna itu cara nasabnya bukan pakai fathah. Begitu juga nanti antum kalau temukan maf'ul mutlaknya dalam bentuk jamak. Konsepnya juga sama. Baik, untuk jenis yang terakhir, bayanan li naw'ihi. Ya, silakan Mas Abdu. Fi i'rabil maf'ulil mutlaq bayanan li naw'ihi. Darabtu darbatan sadidan. Darabtu fi'lun madin mabniun 'ala sukuni litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Darban maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya, itu dikoreksi salahnya. Terus sadidan sifatun wasifatu minal mansubi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ini cara i'rabnya kurang sesuai dengan yang biasa kita pakai ya. Tidak di-i'rab sifat. Kenapa? Sifat dengan na'at itu beda sebenarnya. Jadi harusnya gimana? Na'tun. Jadi dan sebagai na'tun atau mengkoreksi. Jangan di-i'rab sifat. Karena sifat itu nanti dibahasnya beda. Lawannya mausuf. Sedangkan sifat dan mausuf itu beda dengan na'at dan man'ud. Jadi walaupun secara makna nanti sama, tetapi secara penggunaan nanti berbeda. Antum kalau belajar lebih jauh akan paham perbedaan antara sifat dengan na'at. Nah, jadi di sini antum koreksi jadi apa? Na'tun
mansubun. Mansubun. Sebentar saya cek dulu. Saya agak lupa ya untuk cara ngi'rabnya. Ada mansubun misluhu, ada misluhu gitunya. Saya lupa ya. Coba saya cek dulu. Ya ada kata-kata mansubun mislu atau misluhu, yakni seperti man'utnya. Jadi dia di i'rab seperti man'utnya. Bentar. Saya lupa ya, mohon maaf sekali. Di cara ngi'rabnya. Nah, kok tidak ada ya? Dari cara i'rab yang dulu saya pelajari. Kalau yang saya baca di artikel-artikel nahwu ini, dia cuma di i'rab na'at mansub wa alamatu nasbihi, langsung gitu ya. Na'tun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Langsung gitu aja cara i'rabnya ya. Jadi dikoreksi yang di kitab. Itu. Saya agak lupa kata-katanya. Entah gini ya. Wa na'tu lil mansubi mansubun mithluhu atau gimana. Sambil saya cek-cek lagi ya cara i'rab yang dulu saya pelajari. Baik. Kita lanjut. Kalau yang di artikel-artikel nahwu nggak ada ya. Cuman dijelasin gitu aja. Baik. Sekarang dengan Mas Khotman ya. Coba yang ini ya, yang paling atas ini. Silakan Mas Khotman, di i'rab. Jara Muhammadun jaryan sari'an. Jara fi'lun madin mabniyun ala sukuni. Bukan, mabniun ala mabniyun al-fathil ala muqaddari. fi'lun madin mabniyun ala al-fathil muqaddari Alal alif. bidom Terus alal fathil muqaddari alal alif. Mana'a min zuhuriha min zuhurihi. Mana'a min zuhurihi. mana'a min zuhurihi At-ta'adzur. Alif ta'adzur. at-ta'adzur. Terus Muhammadun mm-mm. fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jaryan Ya. maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya. Sari'an na'tun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Iya, cara i'rabnya langsung gitu aja ya. Di banyak artikel-artikel nahwu yang tersedia, jadi website-website yang terpercaya insyaallah. Jadi tidak ada tambahan kata-kata yang tadi saya sebut yang mithlu itu dulu ada diajari guru saya ya. Cuman kalau saya cek di kitab-kitab atau di artikel-artikel nahwu tidak dijelaskan. Mungkin itu bisa dibilang sebagai metode yang lebih rinci lagi. Ada emang i'rab yang lebih rinci. Baik, jadi cukup antum sebutkan aja na'tun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tidak perlu dijelaskan kenapa dia mansub, karena na'at itu pasti ngikut man'utnya. Jadi gitu ya. Untuk yang maf'ul mutlak menggunakan na'at atau yang disebut dengan penjelas jenis, jadi dia cukup dijelaskan jenisnya dengan apa? Dengan sifat itu tadi, na'at tadi. Aku memukul dengan pukulan yang sangat keras. Muhammad berlari dengan lari yang sangat yang cepat gitu ya. Silakan Mas Sodik, yang ini nasortu. Coba. Oh jangan, yang kul aja. Kita belum pernah yang kul. Fi'il amr ini ya. Silakan kul. Qul qawlan kariman. Qul fi'lun amri mabniyun ala sukuni. Fi'lun amri mabniyun ala sukuni. La mahala lahu minal i'rab. Terus Qawlan. kurang fa'ilnya. Habis fi'il langsung sebut fa'il. Mana fa'ilnya? Al-fa'ilu dhamirun mustatirun
fihi jawazan wujuban fihi wujuban takdiruhu takdiruhu anta anta. Terus qaulan qaulan maf'ulun mutlaqun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. terus Kariman na'tun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. betul ya. Cara i'rabnya seperti itu. Na'at itu sifat sama secara makna, tapi kalau antum belajar nanti lebih detail beda. Ada yang namanya as-sifat, ada yang namanya al-mausuf. Sedangkan sifat dan mausuf itu adalah konten isinya, maknanya secara hakikinya. Makna dari kata tersebut secara zat. Sedangkan na'at adalah posisi kata dalam kalimat. Itu bedanya. Jadi, misal ya, saya sebutkan misalnya asy-syaja'ah. Ini saya kasih tahu perbedaan antara sifat dan na'at. Asy-syaja'ah apa artinya asy-syaja'ah? Keberanian, betul ya? Betul? Saya tanya, keberanian ini sifat atau mausuf? Jenisnya ini apa? Sifat atau mausuf? Sifat. Sifat ya? Sifat Kalau saya bilang ar-rajulu, sifat atau mausuf? Mausuf. Mausuf ya, sesuatu yang disifati. Ini namanya mausuf. Baik. Asy-syaja'ah di dalam ilmu nahwu bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul bihi, ya kan? Bisa jadi isim majrur. Makanya ini perbedaan antara sifat dengan na'at. Kalau na'at itu posisi kata dalam kalimat. Tapi kalau sifat adalah makna zatnya. Makna zat dari kalimat tadi, apakah dia itu sifat, sesuatu yang bisa dijadikan sifat untuk mausuf, ataukah tidak. Atau mungkin jangan asy-syaja'ah, mungkin kalau dibilang asy-syaja'ah kurang tepat, maka kita bilang saja asy-syuja' misalnya ya. Asy-syuja'. Berani. Anggap misalnya asy-syaja'ah tidak tepat, contohnya. Contohnya asy-syuja', al-jamil, al-qawi. Asy-syuja' dalam ilmu nahwu bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul bihi. Jadi beda ya teman-teman. Antum nanti pelajari sifat di mana? Di ilmu shorof. Kalau belajar na'at di mana? Di ilmu nahwu. Baik. Cukup ini untuk maf'ul mutlak. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin saja ada salah dari saya tadi penjelasannya, tapi semoga lebih banyak benarnya ya. Karena ada beberapa di sini saya masih ragu-ragu untuk penjelasannya. Maksudnya cara tadi mengi'rab na'at misalnya ya. Tapi saya rujuk pada hal yang terpercaya insyaallah. Sumber-sumbernya terpercaya. Kenapa kok saya agak ragu? Karena menyelisihi yang di kitab. Dan juga dulu cara ngi'rab yang diajari guru saya agak beda lagi. Ternyata setelah saya cek-cek di kitab atau di artikel-artikel nahwu, simpel cara i'rabnya, cuma tinggal na'at, mansub gitu aja. Nggak perlu ada embel-embel tambahan yang memperumit cara mengi'rab.